Assalamualaikum and good afternoon. Welcome back to my YouTube channel Ovin Transporter. Assalamualaikum dan selamat sore. Selamat datang kembali di YouTube-nya Ovin Rial, Ovin Transporter. Ya guys, udah lama ya saya nggak membuat video YouTube ya. Sejak istri saya melahirkan anak yang ketiga dan ada masalah dengan bayi saya prematur ya. Akhirnya saya juga mengundurkan diri dari Semesta Mandiri Transport. Dan terakhir video YouTube saya itu saya bergabung dengan Taksi Bluebird guys. Mengapa saya keluar dari Taksi Bluebird lagi, nanti saya ceritakan deh. Posisi sekarang berada di Pulsil Cilincing guys. Pulsil Cilincing di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Ya guys, berawal dari saya mengundurkan diri dari PT Semesta Mandiri Transport karena ingin konsentrasi mengurusi anak dan bayi saya yang baru lahir ya, karena bayi yang dilahirkan istri saya ini prematur dan berat badannya tidak normal gitu loh, kecil. Jadi ya saya konsentrasi untuk ngurusi bayi ya, ke rumah sakit, inkubator, ya, terus ya bolak-balik ke rumah sakit lah, terus periksa ini periksa itu gitu guys. Akhirnya saya ya mengundurkan diri dari PT Semesta Mandiri Transport gitu. Mungkin pada bertanya ya, kok kenapa saya kembali lagi ke dunia truk ya. Padahal kan saya video terakhir tuh YouTube saya bergabung kepada Taksi Bluebird ya, yang memang sebenarnya saya tuh sudah pernah narik Taksi Bluebird dari tahun 2011 sampai 2016, terus 2018, 2000 sampai 2019. Nah ini terakhir kemarin 2024, cuma hanya 2 bulan saja ya. Pertengahan bulan Juni. Jadi begini guys, sebenarnya pada dasarnya ya, saya tuh masuk Taksi Bluebird itu niatnya tuh hanya untuk sementara saja guys ya. Sampai melihat bayi saya itu apakah sudah kembali sehat, sudah kembali normal, saya akan balik lagi ke dunia truk gitu ya. Tapi saya juga berpikir lagi, kalau memang di Taksi Bluebird penghasilannya cukup bagus, ya saya akan tetap di Bluebird. Walaupun akan kembali ke dunia truk, tapi masih lama lah, kira-kira ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi guys gitu. Kita lihat dulu penghasilannya bagus atau tidak di Bluebird itu. Ya, setelah menjalani kerja di Taksi Bluebird ya selama 2 bulan, ya setelah saya jalani selama 2 bulan dan ternyata hasilnya itu tidak memuaskan guys ya. Tidak seperti pada saat saya narik Bluebird tahun 2011 sampai 2016 ya. Artinya sebelum adanya taksi online itu penghasilannya bagus sekali. Saya pernah narik Taksi Bluebird itu balik lagi tuh ke Bluebird tahun 2018 sampai 2019, itu pun hasilnya kurang bagus ya. Kemudian saya bergabung ke MGM Bosco Logistik ya. Ya ternyata penghasilan di Bluebird ya Allah capek ya. Jadi sudah capek, tidak ada uangnya. Ya ada uang tapi ya sekedar untuk kita makan, yang di rumah nggak kebagian guys. Kalaupun dapat cuma sedikit. Kalaupun dapat penghasilan yang lumayan bagus, tapi harus kerja keras guys. Ekstra kerja keras, luar biasa guys. Berangkat subuh, pulang jam 12 malam. Kadang-kadang nggak dapet guys, ya pas buat makan aja. Memang semenjak adanya taksi online, wah repot guys. Saya coba narik malam ya. Narik malam tuh dalam artian keluar pool jam 12 siang, masuk pool jam 12 siang. Saya coba ya. Tapi hasilnya pun ya begitu juga guys. Nggak memuaskan guys. Ya memang luar biasa ya sejak adanya taksi online guys ya. Kalau dulu belum adanya taksi online tuh cari duit tuh enak gitu ya. Nyari penumpang tuh gampang. Mungkin kalau tidak ada taksi online saya tidak akan mengenal dunia truk. Saya tidak bergabung dengan MGM Bosco Logistik waktu tahun 2020 itu. Saya tetap kepada Taksi Bluebird ya. Ya tapi ya gimana ya, memang
Luar biasa guys ya, sejak adanya taksi online yang begitu barbar ya, keberadaannya eh, tidak terlalu nampak ya, nggak terlalu nampak gitu loh. Kalau zaman dahulu sebelum adanya taksi online ya, musuh kita, saingan kita nampak jelas, kasat mata. Kalau taksi online tuh tidak kasat mata gitu guys. Ya hasil tidak memuaskan juga, dan saya juga makin pusing guys. Makin pusing, wah ini kalau begini caranya saya nggak akan bisa bertahan di taksi Bluebird. Saya akan kembali ke dunia truk guys ya. Ya, ya ada juga sih guys ya, ada juga sopir taksi Bluebird yang penghasilannya bagus, ada juga, ya ada juga. Kalau zaman dahulu tuh yang nggak bagus tuh nggak ada gitu loh. Pokoknya kalau sebelum adanya taksi online, ada supir taksi Bluebird yang penghasilannya jelek, ah itu taksi malas itu supir taksi malas. Itu supir taksi males ya, karena ya gimana ya, yang nggak ngerti dunia taksi aja baru-baru nari taksi Bluebird tuh penghasilannya bagus, penumpangnya banyak. Dan saingan kita nampak ya kasat mata ya, dan mengikuti peraturan Kementerian Perhubungan gitu guys. Kalau taksi online itu kan tidak termasuk di dalam ini ya, Kementerian Perhubungan ya, dari tarif, keberadaan armadanya juga tidak dibatasi ya guys. Siapa aja bisa narik. Manajer punya mobil bisa narik, bisa ngambil penumpang, daftar via online. Kalau kita mau jadi supir taksi konvensional ya harus ngelamar dulu gitu, harus test drive dulu ya, harus ya interview dulu ya. Kalau taksi online mah gampang. Jadi itulah, keberadaannya tidak dibatasi dan akhirnya hancur semua guys. Pokoknya kalau jadi supir sekarang nih, kalau jadi supir taksi Bluebird atau jadi supir taksi online ya, istrinya tidak kerja, anaknya sekolah, tinggal di Jakarta, rumahnya ngontrak, kagak nutup guys, kagak nutup. Parah guys, parah. Apalagi kalau anak-anaknya tuh masih pada kecil, masih pada sekolah, belum ada yang menikah, belum ada yang lulus, wah repot guys. Seperti saya ini, anak masih kecil, wah repot guys. Ya memang ada juga sopir-sopir taksi Bluebird yang senior yang yang masih bertahan di Bluebird ya, dari zaman dahulu hingga sekarang. Biasanya mereka itu yang pertama adalah usia yang sudah 50 tahun ke atas, yang sudah senior, dan anak-anaknya itu sudah banyak yang kerja, sudah banyak yang menikah, sudah banyak yang bekerja, jadi sudah tidak punya anak kecil lagi. Sambil menunggu pensiun guys ya, sambil menunggu pensiun, karena usia 58 tahun itu kan dipensiunkan supir taksi Bluebird. Lumayan guys uang purna baktinya. Kalau 20 tahun masa kerja di taksi Bluebird, itu kalau kita pensiun itu uang purna baktinya dapat sekitar 40 juta guys. Lumayan 40 juta. Makanya kalau sopir-sopir senior tuh banyak yang bertahan. Lagi pula ya cuma mungkin hanya untuk berdua aja. Kalaupun ada yang masih sekolah anaknya, ya paling si bontot ya, itu pun paling udah SMA, dibantu sama kakak-kakaknya biaya sekolahnya. Tapi kalau misalkan anaknya masih pada kecil, banyak sekolah, rumah ngontrak, istri nggak kerja, hancur guys. nangis guys ya. Oh ya, mohon maaf ya kepada HRD Pulpuri 1 taksi Bluebird ya, taksi Bluebird Pulpuri 1, mohon maaf ya kalau saya tidak bisa lanjut di taksi Bluebird ini, mohon maaf, dikarenakan ya tahu sendirilah. Ya memang HRD taksi Bluebird penuh harap dengan saya, mungkin dengan YouTube saya, dengan sosmed saya bisa mencarikan pengemudi yang lain untuk bergabung kepada taksi Bluebird, tapi ternyata mohon maaf saya akhirnya mengundurkan diri guys. Ya itu aja guys cerita tentang saya masuk taksi Bluebird dan keluar lagi taksi Bluebird. Lalu saya bergabung dengan SEAL, seputar cerita kenapa kok saya sampai bergabung kepada SEAL, tidak kembali kepada Semesta atau ke ekspedisi lain. Nanti tunggu lagi video YouTube berikutnya. Oke guys, oke.